Kadang, tanpa sadar, kita melampiaskan lelahnya hidup kepada mereka yang paling kecil, paling lembut, dan paling tulus mencintai kita, anak kita sendiri. Ketika pekerjaan menumpuk, uang tak cukup, atau hati sedang penat, suara kita meninggi, kata-kata keluar tanpa kendali. Dan di hadapan kita ada sepasang mata kecil yang hanya bisa diam, menatap tanpa membalas, tapi perlahan sinar di matanya mulai redup. Kita berpikir, aku hanya ingin dia jadi anak yang disiplin. Aku ingin dia belajar menghormati orang tua. Tapi di balik semua itu, tanpa sadar kita sedang memahat luka di hati yang belum kuat untuk menanggungnya. Setiap kali kita marah, mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun bagi anak, gema amarah itu bisa tinggal berhari-hari di pikirannya. Kata-kata kamu nakal, kamu bikin ayah malu, kamu selalu salah, bisa menancap begitu dalam. Dan di sanalah, pelan-pelan rasa percaya dirinya mulai hilang. Ia mulai takut mencoba, takut bicara, takut membuat kita kecewa. Anak yang dulu ceria kini jadi pendiam. Yang dulu suka bercerita, kini hanya menunduk saat kita datang. Ia masih mencintai kita, tapi di dalam hatinya, ia mulai belajar menjaga jarak agar tak disakiti lagi. Dan suatu hari nanti, ketika ia sudah besar, kita mungkin akan merindukan obrolan sederhana yang dulu sering kita abaikan. Tapi saat itu, dia sudah tidak tahu bagaimana caranya membuka diri kepada kita lagi. Tahukah kamu? Bagi anak, orang tua adalah dunia pertama yang ia kenal. Cara kita bicara, cara kita memarahi, cara kita memeluk, semuanya membentuk cara dia memandang dunia. Kalau yang ia terima hanya bentakan, maka dunia baginya terasa keras dan menakutkan. Kalau yang ia terima hanya kemarahan, maka ia akan tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta itu harus disertai rasa takut. Padahal, di balik setiap kesalahan kecil yang ia buat, ada hati yang sedang belajar. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Ia hanya butuh orang tua yang mau memahami, yang mau menahan diri sejenak sebelum marah, yang mau menatap matanya dan berkata, "Ayah tahu kamu bisa lebih baik, tapi ayah tetap sayang kamu." Kata-kata lembut mungkin tidak secepat bentakan dalam menghentikan perilakunya, tapi hanya kata-kata lembutlah yang bisa menumbuhkan hatinya. Jadi malam ini, sebelum tidur, lihatlah wajah anakmu yang terlelap. Tatap betapa polosnya ia, betapa tulusnya ia mencintai kita meski sering dimarahi. Dan bisikkan dalam hati, "Aku minta maaf nak, aku sedang belajar menjadi orang tua yang lebih baik untukmu." Sebab anak bukanlah tempat untuk melampiaskan lelah. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan sabar, dipeluk dengan kasih, dan diajarkan dengan cinta, bukan amarah. Karena ketika suara marah berhenti, yang tertinggal bukan lagi bentakan itu, melainkan kenangan, dan kenangan itu akan menentukan seperti apa hatinya nanti.